السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas surat At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita pada ayat 16 dari surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tutraku wa lama ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala mu'minina walija. Apakah kalian itu merasa, menganggap, mengira, menduga bahwa kalian itu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui siapa di antara kalian itu yang berjuang untuk membela Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala mu'minina walijah. Dan tidak pula mengambil walijah. Walajah itu artinya masuk, tetapi walajah itu bukan sekedar masuk saja. Walajah itu masuk dalam merusak. Gitu ya. Masuk dalam merusak itu namanya walajah. Gitu ya. Ada pengaruhnya. Gitu ya. Di sini dikatakan bitonah. Bitonah itu teman rahasia, teman yang bisa dipercaya. Tidak boleh seseorang yang mengaku merasa beriman padahal dia masih, gitu ya, padahal dia itu masih apa? Masih belum membela Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala belum tahu. Yang kedua, masih belum meninggalkan, gitu ya, masih belum meninggalkan mengambil teman setia selain orang beriman. Masih belum meninggalkan, artinya dia masih mengambil teman-teman yang dia anggap setia dari golongan orang kafir. Tidak boleh. Oh, ini teman saya ini lah, gitu ya. Teman saya senang dengan orang ini dan sebagainya. Saya percaya kepada dia. Tuh. Kenapa kau percaya? Ya dia orang baik-baik. Kalau dia baik, dia menyembah Allah Ta'ala. Itu ukurannya, gampang. Kita mengukur orang itu sebaik apapun. Kalau dia baik, dia menyembah Allah Ta'ala. Gitu ya. Itu ukuran yang standar. Memulai sebuah ukuran, yang pertama, gitu ya, dia menyembah Allah Ta'ala apa tidak? Menyembah Allah Ta'ala. Nanti baru ada parameter-parameter selanjutnya. Yang penting pertama itu menyembah Allah Ta'ala dulu apa tidak? Gitu ya. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala apa tidak? Kalau masih belum menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Begitu ya. Allah Taala melarang kita mengambil orang-orang selain orang-orang yang beriman. Gitu ya. Allah Taala melarang kita mengambil teman-teman selain orang-orang beriman. Itu tidak boleh karena mereka ini, gitu ya, belum menunjukkan, gitu ya,
pada ayat 28 surat Al-Maidah, la yattakhidul mu'minuna al-kafirin awliya min dunil mu'minin. Tuh, lihat. Tidak boleh orang beriman itu mengambil orang kafir sebagai wali-wali dari orang beriman. Wa may yaf'al dzalik falaysa minallahi fi syai'. Kalau mereka mengerjakan, Allah Taala tidak punya jaminan. Mereka orang beriman itu sendiri tidak setia, tidak loyal kepada Allah Taala dengan mengambil wali selain orang beriman. Lalu Allah Taala diminta loyal kepada orang beriman. Oh, enggak, Allah Taala. Enggak. Kalau kalian kepingin saya loyal kepada kalian, kalian mesti loyal kepada saya, setia kepada saya dengan mengambil orang beriman sebagai orang yang dipercaya. Ali Imran 28. Ada pula An-Nisa 139. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang-orang yang mengambil orang kafir sebagai wali selain orang beriman. Ayabtaghuna indahumul izzah. Kepingin kemuliaan apa? Fa innal izza lillahi jami'an. Kemuliaan itu di sisi Allah Taala saja. Kemuliaan itu miliknya Allah Taala, bukan miliknya orang kafir. Tapi kok kelihatannya orang kafir itu hebat ya dalam pandangan siapa? Dalam pandangan kita. Dalam pandangan kita mereka hebat. Dalam pandangan kita, ukuran kita. Nah, kan ukuran kita itu bisa menciptakan gol. Itu kan ukuran kita. Oh, bisa menciptakan gol, itu hebat. Nanti di surga, di akhirat tidak ditanya golnya berapa. Itu di dunia itu. Nah, persepsinya mereka begitu. Persepsi Allah Taala bukan itu. Nah, persepsi Allah Taala bagaimana dia bisa berbuat baik pada Allah Taala. Nah, itu. Pada surah An-Nisa juga 144, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturidu an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Orang beriman tidak boleh kalian mengambil orang kafir sebagai wali selain orang beriman. Apakah kalian ingin menjadikan gitu ya, mereka itu gitu ya, sultanan mubina? Gitu ya. Anta ja'aluhum la lillahi alaikum sultanan mubina. Kamu kepikir menjadikan Allah Taala menjadikan mereka itu berkuasa pada kalian. Kan itu bagaimana? Begitu ya. Kalian memulakan orang kafir. Oh, kalian kepikir Allah Taala menjadikan orang kafir itu alaikum atas kita sultan mubin, kekuasaan yang nyata loh. Loh kan kalian kagum dengan orang kafir. Ya sekarang Allah Taala mengangkat orang kafir sebagai pemimpin kita. Nah, kalau sudah begitu, khamar tidak apa-apa, judi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Orang kafir sebagai pemimpin kita. Nah, begitu. Allah Taala mengatakan, ya itulah 3 ayat yang sudah Allah Taala sebutkan. Hendaknya kita benar-benar memahami firman Allah Subhanahu wa Taala ini. Ya. Gitu. Jangan sampai kita menganggap merasa bahwa kita itu sudah sebagai orang beriman. Di sini ada sebuah riwayat dari Al-Baghawi bahwa waktu Al-Abbas paman Rasulullah SAW ditawan pada orang Badar, dia dihina oleh orang-orang Muslim. Ya. Kemudian sudah beriman, tapi dia dihina. Kalian mau bagaimana kamu? Kok ikut-ikutan bersama orang kafir? Ya, Ali bin Abi Thalib ya, sebagai keponakan beliau meskipun usianya mungkin hampir sama, menghina, bagaimana kamu ini? Nah, lalu Abbas berkata, "Duh, kalian kok cuma menyebutkan gitu ya, menyebutkan apa itu kejelekan kayak kita. Kita tuh juga punya kebaikan. Apa kebaikannya? Ya, kita itu kan memakmurkan Masjidil Haram, memberi minum, kiswah, begitu ya. Bani Hashim itu ada sigoya, ada rifadah, ada hijabah. Bayangkan orang Bani Hashim itu, Bani Hashim memegang tiga hal: sigoya, rifadah, hijabah. Memberi makan, memberi minum, memberi makan, dan memberi hijab di bagian depan itu. Bagian depan itu bagiannya Bani Hashim. Kalau sebelah sini ya itu bani-bani yang lain. Tapi yang ada pintunya, sisi yang ada pintunya itu sisi yang diambil alih oleh Bani Hashim. Begitu. Berbangga mereka dengan memberi makan, memberi minum, memberi kiswah, tapi tidak sholat, tidak beriman. Allah Taala
mengingatkan, gitu ya, mengingatkan bahwa pada ayat, gitu ya, pada ayat 17, maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur. Orang-orang yang musyrik itu tidak seharusnya memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ngapain mereka, misalnya orang kafir, penguasa kafir misalnya, membangun masjid untuk orang beriman? Buat apa? Nah, orang kafir membangun masjid untuk orang beriman, buat apa? Nah, gitu ya, tidak boleh. Jadi jangan, kalau misalnya kita mau bangun masjid, jangan kita menerima bantuan dari orang kafir, tidak boleh. Nah, gitu ya, kalau kita mau bangun masjid, jangan kita mau menerima bantuan dari orang kafir. Bukan soal kita bermusuhan, tidak. Tidak pada tempatnya. Gitu ya, tidak pada tempatnya. Sama dengan kita misalnya membantu orang kafir di dalam rumah ibadah mereka, tidak boleh. Memfasilitasi tidak boleh. Tidak boleh memfasilitasi. Mereka pun juga tidak boleh membantu kita dalam soal ibadah. Ini akidah, keyakinan. Kalau kita membantu orang lain dalam keyakinannya, itu berarti kita mengakui keyakinannya, loh. Tidak boleh itu. Kalau kita membantu orang lain dalam keyakinannya, dalam melaksanakan keyakinannya, kita berarti mengakui, membenarkan keyakinannya, loh. Tidak boleh itu. Tidak benar. Gitu ya. Tidak boleh kita berbuat semacam inilah. Allah telah mengatakan, loh, kalian ini tidak beriman. Untuk apa kalian memuliakan Ka'bah? Yang punya Ka'bah yaitu Allah Ta'ala, tidak kalian muliakan kok, gitu ya. Kok kalian mengaku orang beriman? Yang penting itu bukan memuliakan Ka'bah, memuliakan Allah Ta'ala. Nanti selanjutnya ya Ka'bah, ya orang beriman, ya orang berimannya disiksa di Makkah, kami muliakan Ka'bah, kami memberi kiswah makan dan minum orang haji, loh. Ini orang beriman yang memuliakan Allah Ta'ala tidak dimuliakan, yang berarti kalian menghina Allah Ta'ala. Kami memuliakan Ka'bah, untuk apa? Untuk apa? Ka'bah ini apa sih? Nah, Ka'bah ini dibangun untuk apa? Begitu ya. Inna awwala baitan wudi'a lin-nas, kata wudi'a lin-nas, rumah yang pertama dibangun untuk manusia, gitu ya. Yaitu Ka'bah, gitu ya. Untuk siapa? Untuk menyembah Allah Ta'ala. Nah, bukan lalu kemudian Ka'bahnya dimuliakan tetapi tidak dipakai sholat. Ironi itu, bertolak belakang. Ka'bahnya dimuliakan. Ini seperti ada orang punya masjid dibersihkan, ring service. Nah, waktu adzan atau mungkin tidak ada adzan barangkali, tidak ada yang sholat misalnya, ini bersih kok, ini apa ini masjid, kok ada yang sholat. Nah, begitu ya. Lebih baik bangun masjidnya biasa-biasa saja, tapi yang sholat penuh, loh. Begitu. Bukan lalu wah masjidnya bagus, tidak ada yang sholat. Kenapa? Ya tahu tidak ada yang sholat. Karena orangnya tidak tinggal di situ, orangnya tidur semua. Nah, orangnya tidur semua, sholat di rumah semua orangnya. Jadi mereka tidak sholat di masjid. Wah, tidak benar itu. Betul ya, tidak benar. Fungsi, perhatikan fungsinya. Fungsinya Ka'bah itu apa? Ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau Ka'bahnya dimuliakan tapi tidak ingat Allah taala, ya itu sesuatu yang latar belakang. Jadi kalau begitu, ya, Allah Ta'ala mengatakan syahidina ala anfusihim bil kufur, mereka itu bersaksi bahwa mereka itu kafir, ya, bahwa mereka itu kafir. Lah kok mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di sini ada sebuah riwayat bahwa orang Nasrani berkata, kalau ditanya orang Nasrani, kamu siapa? Anak Nasrani. Orang Yahudi, anak Yahudi. Orang musyrik yang tidak beriman. Kamu apa? Musyrik, loh. Lah kalian tidak beriman, musyrik kok. Memakmurkan masjidnya Allah Ta'ala buat apa? Nah, begitu ya. Logikanya itu salah. Lah, lihat di sini. Lihat di sini. Karena mereka tidak beriman, tidak ada gunanya. Lah, Allah Ta'ala berkata bahwa mereka itu perbuatan mereka itu salah. Ayat 17. Nah, masih ayat 17. Ulaika habitat a'maluhum. Nah, sia-sia, ada gunanya. Nah,
Kenapa? Karena tidak diniatkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ini mesti kita pahami ya. Ini memberi makan orang loh ya di Mekah. Berikut minumnya. Memberi hijabah loh ya, kiswah. Begitu ya. Membangun Ka'bah itu, membangun Ka'bah. Al-Walid ibn Mughirah waktu dia bangun Ka'bah, waktu dia mulai mau menghancurkan Ka'bah untuk dibangun lagi, direnovasi, waktu dia mau memukulkan begini, mendal palunya itu. Lalu dia berkata, tidak boleh menggunakan uang riba untuk bangun Ka'bah, harus uang halal. Bayangkan, gitu ya. Al-Walid bin Mughirah sendiri berkata, tidak boleh uang haram masuk ke sini, uang halal bangun Ka'bah itu. Nah, gitu ya, uang halal ya, untuk bangun Ka'bah. Membangun mereka Ka'bah. Mereka dari mana kayunya? Dari sebuah kapal yang kandas di Jeddah dibawa ke Makkah. Tidak ada kayu, tidak ada kayu. Nah, jadi kayu itu dipakai untuk lalu bagaimana ya? Ini sekarang kita mau menghancurkan, tapi di dalam Ka'bah itu ada ular. Kenapa ada ular? Ular itu menjaga hadiah-hadiah yang dilempar ke dalam Ka'bah. Begitu ya. Allah Ta'ala mengirim seekor burung mengambil ular tadi, dibuang ke tempat lain. Nah, baru dirobohkan Ka'bah itu, dibangun lagi. Nah, di situ Nabi SAW yang meletakkan Hajar Aswad nantinya kalau sudah selesai. Nah, beliau saat itu umurnya 35 tahun. Nah, begitu ya. Mereka sudah memuliakan Ka'bah, tetapi Allah Ta'ala mengatakan bukan begitu, gitu ya. Tidak ada gunanya, karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa finnar hum khalidun, selamanya mereka di neraka. Kenapa? Karena tidak ada amalnya, kosong. Kenapa? Karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ukuran. Ini ukuran dari Allah Ta'ala kepada kita, supaya kita punya mizan. Nah, bahwa apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu harus menjadi amal soleh. Amal soleh itu perbuatan yang dikerjakan karena mencari keridhaan Allah Ta'ala. Caranya yang Nabi contohkan. Loh, begitulah. Kalau kita itu Allah Ta'ala diberi segala sesuatu dan tidak menjadi pahala, itu kerugian yang besar. Apalagi karena mencari keridhaan manusia. Hati-hati. Nah, hati-hati. Sayang loh. Ya, sayang, hati-hati. Apalagi mencari keridhaan manusia, habis amal solehnya. Lalu siapa yang pantas memakmurkan masjid? Ayat 12. Ini terkait 16, 17, 18. Innama ya'muru masajidallah. Pertama, orang yang memakmurkan masjid itu pertama, man amana billah wal yawmil akhir. Beriman pada Allah Ta'ala, beriman akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa dia akan ketemu Allah Ta'ala. Lalu karena yakin, wa aqamas shalah wa ataz zakat, mendirikan salat, mendirikan zakat. Dan yang ketiga, walam yakhsha illallah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman pada Allah Ta'ala dan hari akhir, mendirikan rukun Islam, ya, melaksanakan rukun Islam, rukun iman. Dan masih ada lagi, walam yakhsha illallah, hanya takut kepada Allah Ta'ala saja. Karena takut pada Allah Ta'ala, sabar, tawakal, ridho, syukur. Nah, gitu ya. Karena sabar pada Allah, karena takut pada Allah Ta'ala, yaitu takwa, menghasilkan apa? Sabar. Nah, gitu ya. Tawakal, ridho, syukur. Nah, gitu ya. Sabar dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ridho dia akan segala apa yang dia terima. Nah, dia ridho apa dengan apa yang dia terima, dan dia artinya sedikit apapun dia ridhoi. Lalu kalau penderitaan dia sabar, kalau banyak syukur. Nah, gitu ya. Lalu kemudian dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takut, berangkat dari rasa takut itu. Itu namanya takwa gitu. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi dibalik. Kalau begitu, orang-orang yang memakmurkan masjid itu harus memiliki sifat ini tadi. Kalau sering ke masjid, begitu ya, sering ke masjid, tetapi tidak beriman pada Allah Ta'ala. Atau ya masuk masjid, tapi sholatnya cepet-cepetan begini. Gitu ya. Zakat, tapi ya uangnya dari hasil yang tidak jelas.
begitu ya. Ya dizakati sudah apapun ya tidak bersih, begitu ya. Ini mau menzakati hasil korupsi, tidak percuma, jangan korupsi. Nah, ini hukumnya zakat uang rampok, tidak ada hukumnya di buku fikih. Nah, begitu ya. Uang sogokan dizakati ya tidak ada hukumnya. Tidak bisa, hasil pencurian, perampokan, hasil sogokan dizakati, tidak usah dizakati. Yang dizakati uang halal, bukan uang haram. Dizakati apapun ya tidak bisa, tidak boleh. Lalu takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun 5 waktu di masjid, megang kuncinya masjid, atau bahkan bangun masjid, tidak bisa. Nah, jadi ada urutannya. Jadi bukan dibalik. Mau bangun masjid tetapi yang di sini tidak benar, tidak bisa. Nah, bangun masjid, bangun masjid tapi di luarnya ada toko rokok. Nah, di dalam rumah sakit ada toko rokok misalnya. Rokok untuk kesehatan. Ya tidak usah buat rumah sakit. Nah, ada dokternya, lengkap dokternya, ahli paru-paru, ahli ini, ahli jantung lah. Tapi yang datang rokokan semua, tidak perlu, tidak perlu dilanjutkan buat rumah sakit. Jangan rokokan lah, baru berobat lah. Mau berobat makan coklat yang manis, nah, begitu ya, 600 gulanya, percuma dikasih obat, begitu ya, tidak bisa dikasih obat lah. Mau berobat, ada warung kikil, makan kikil dulu periksa darah. Ya tidak bisa. Tidak bisa lah. Jangan makan yang kolesterol, jangan makan coklat, jangan merokok. Sehat baru berobat. Begitu. Nah, kalau orang mengisi dirinya dengan dosa, gitu ya, diisi dengan dosa. Gitu ya. Orang-orang yang mengisi dengan dosa lalu kemudian mereka itu kepingin mereka itu bersih, tidak bisa. Gitu ya. Allah Taala berfirman pada surat An-Nisa ayat 111, "Wa man yaksib itsman fa inna yaksibhu ala nafsihi." Nah, siapa yang mengumpulkan dosa untuk dirinya sendiri. Ini ayat An-Nisa ayat 112, "Wa man yaksib khati'atan aw itsman tsumma summa bari'an minhu bari'an." Gitu ya. Kemudian dia melepaskan diri darinya, faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Summa yarmi bihi bari'an, faqad ihtamal buhtanan wa itsman mubina. Siapa yang berbuat dosa lalu dia lemparkan perbuatan itu pada orang yang berbuat dosa itu, gitu ya, itu buhtan dan itsman mubina. Nah, gitu ya. Ya. Ayat Al-An'am, surah Al-An'am ayat 120. Innal ladzina yaksibuna itsma sayujzuna bima kanu yaktarifun. Orang-orang yang mengumpulkan dosa akan mendapatkan apa yang mereka kumpulkan. Ada lagi yang hebat, Al-An'am 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitu pula kami letakkan orang zalim di atas orang zalim karena dosa-dosa mereka lah. Jangan kita tuh pinter gandes nyalahkan, itu salah yang di atas itu. Lah yang di bawah lihat bola loh lah. Gitu ya. Yang di bawah baca Al-Qur'an, zikir, beribadah, baru ya Rabb berdoa. Ya, maksiat itu ya, pokoknya itu salah semua pokoknya. Lah, yang benar siapa? Lah, yang lihat bola yang benar. Itu ya enggak usah ada ikut-ikut saya. Lah, beriman, bangun malam, memohon pada Allah Subhanahu wa taala lah. Kalau ada bola bisa bangun jam 2. Tidak ada tidur. Isu jam 2 tidak kuat. Kalau ada bola, pemainnya masih duduk, dia sudah duduk sekali nunggu. Pemainnya masih pakai jas, dia sudah siap. Begitu ya. Ya sudah, itu masalah pribadi. Tapi jangan lalu itu salah, tidak bisa. Gitu ya. Al-Araf 96. Walau ahnal qura amanu wattaqau la fatahna lahum barakat minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, andaikan penduduk suatu negeri itu beriman, bertakwa, kami datangkan barokat, bukan barokat. Nah, semua yang ada memberikan manfaat. Tetapi walakin kadzabu, mendustakan,
Tidak ada gunanya beriman, tidak ada gunanya tak pada Allah Ta'ala, tidak ada gunanya tak kepada Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Kami azab mereka karena dosa-dosa mereka lah, gitu ya. Atau nanti 82, falyadhaku qalilan, siapa akan tertawa sedikit, wal yabku katsir, nanti mereka akan banyak menangis di neraka. Jazaa'an bima kanu yaksibun, hasil dari mereka itu berbuat maksiat lah. Hati-hati lah, gitu ya. Kata-kata yaksibun disebutkan 16 kali dalam Al-Quran. Saya baca sebagian saja. Kata yaksibun disebutkan 16 kali dalam Al-Quran. Gitu ya. Kita harus mengumpulkan amal soleh, bukan mengumpulkan dosa. Kumpulkan amal soleh. Adapun dosa, memang harus ada dosa itu. Harus ada dosa itu. Dengan kita diberi dosa, berarti kita nanti diberi Allah Ta'ala rasa bersalah, mohon ampun kepada Subhanahu Wa Ta'ala, yang nanti hasilnya lebih banyak lagi. Begitu, mesti kita pahami. Begitu. Ya, selanjutkan. Ayat 19. Aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yuhibbul zalimin. Apa kalau menganggap bahwa memberi minum orang haji, membangun Masjidil Haram, gitu ya, seperti orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan dari akhir, seperti orang yang jihad fi sabilillah, la yastawun, tidak sama. Kenapa lo? Membangun masjid, membangun Ka'bah, tapi dikasih berhala 360 berhala. Nah, gitu ya, sama dengan kita. Misalnya ada seseorang, saya mau membangun masjid, gitu ya, tapi masjid saya itu saya kasih foto istri saya. Nah, loh, begitu ya, saya kasih foto saya, foto anak saya, foto istri saya. Yang masuk masjid bingung loh, ini yang disembah siapa ini? Ya, gitu ya, nyembah Allah Ta'ala apa nyembah istrinya? Nah, tidak boleh, tidak boleh, keluarkan. Nah, atau ada boneka misalnya diletakkan di masjid, tidak boleh. Nah, orang kafir begitu. Dalamnya Ka'bah itu dikasih gambar, dikasih gambar Nabi Ibrahim, dikasih gambar Nabi Ismail. Nabi masuk Ka'bah, pada waktu Fathu Makkah ada gambar-gambarnya itu. Nah, ada gambar-gambarnya lah. Dan gambar itu terus berlangsung sampai zaman Renaissance untuk mengembalikan seni pada kedudukannya. Seni itu gambar pemandangan, bukan gambar gitu ya, yang terkait dengan agama. Nah, kalau sebelumnya seni itu tujuannya untuk agama lah. Jadi mengapa Islam mengharamkan menggambar? Karena pada mulanya menggambar itu tujuannya untuk agama. Kita untuk agama menggambar itu. Lain dengan Mesir itu menggambar tujuannya untuk informasi, data, gambar ini. Ya tentu diantaranya ada gambar-gambar keagamaan. Nah, lalu kemudian dilanjutkan dengan Yunani, Romawi dan Nasoro. Nasoro menyampaikan informasi dengan gambar. Nah, dan itu masih berlangsung, masih tetap berlangsung, tetap berlangsung meskipun masih ada gambar-gambar itu. Tetap mereka senang dengan gambar, gitu ya. Sampai nanti ada Protestan yang itu tidak suka dengan simbol-simbol, tidak suka dengan segala macam simbol, tidak perlu dia. Gambar-gambar tidak perlu, tapi tetap kafir. Tetap sebagai orang Kristen mereka, tapi mereka tidak mau gambar tidak boleh. Itu yang Protestan. Tapi yang utama masih ada patung-patungnya. Nah, patung Nabi Isa, Bunda Maria, gambar-gambar segala macam. Gitu ya. Makanya Islam mengharamkan gambar karena nanti gambar itu adalah alat media menuju kepada kekafiran, kekufuran, kemusyrikan. Nah, itu bahayanya. Gitu ya. Karena bukan soal bentuknya visual, tapi nanti visualnya dalam akal kita. Nah, orang misalnya melihat patung bapaknya yang sudah meninggal misalnya, dilihat, gitu ya. Seolah sudah masih hidup bapaknya. Oh, dia ngasih kopi di pagi hari, Pak ini ada kopi Pak. Gitu ya. Karena dia anggap bapaknya masih hidup. Begitu ya. Di visual. Gitu ya. Lama-lama jadi visual sama dengan kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh itu pada mulanya mereka itu senang dengan orang-orang yang beriman. Lalu orang-orang yang beriman tadi itu waktu mereka itu mati,
waktu mereka itu mati, bagaimana ya orang-orang baik-baik ini mati? Mari kita letakkan, kita buat visualnya di kubur mereka. Akhirnya lama-lama disembah. Pada surat An-Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. 5 orang ini, mereka ini semua orang baik-baik. Waddan, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr, orang baik-baik semuanya ini. Waktu mereka meninggal, kuburnya dikunjungi orang terus. Lama-lama bagaimana ya kalau kita buat patungnya supaya tidak sampai dilupakan orang. Buat patungnya, disembah patungnya. Itulah asal mula penyembahan. Lalu kemudian patung tadi digunakan untuk hal yang lebih jauh, mendatangkan hujan misalnya. Itu di Syam begitu. Lalu Amr bin Luhai dari Makkah ke Syam. Ini buat apa Pak patung ini? Ini kalau kita mau minta hujan pakai patung ini. Oh, bisa datangkan hujan? Bisa. Saya perlu replikanya. Bawa ke Mekah satu. Dari satu jadi 360 berhala. Begitu ya. Jadi syaitan itu tak punya segala macam cara untuk membuat orang itu lupa kepada Allah Ta'ala. Ini pentingnya kita selalu beriman kepada yang ghaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah Taala tidak memberi petunjuk orang yang zalim, orang yang sudah tahu itu salah tapi tidak mau. Ya buat apa dikasih petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Dia sudah tahu perbuatannya itu salah. Akalnya mengatakan ini salah. Terus tugasnya Allah Taala apa sekarang? Begitu ya. Allah Taala itu membuat akal hebat loh ya. Allah membuat akal itu hebat. Begitu ya, akal itu pintu untuk beriman. Makanya orang yang tidak berakal tidak dihisab. Yang berakal dihisab karena akal itu pintu menuju iman. Gitu ya. Kalau tidak berakal orangnya, tidak menggunakan akalnya, banyak salahnya. Gitu ya. Karena semua yang ada ini sesuai dengan yang apa di kepala kita. Yang buat akal Allah Ta'ala, yang buat agama Allah Ta'ala. Jadi akal dan agama harus sama. Begitu harus sama. Begitu ya. Makanya kita disuruh mengikuti sunnahnya Nabi SAW karena sunnahnya Nabi itu sama dengan akal kita, sama. Begitu sesuai dengan isi kepala kita. Saya lanjutkan. Ya. Ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang yang beriman dan kemudian mereka itu hijrah, dan kemudian mereka itu jihad. Mereka itu lalu ditambah lagi fi sabi amwali wa anfusihim. Pertama beriman di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, sampai di Madinah jihad fi sabilillah bi amwali wa anfusihim. Bayangkan ini. Beriman saja sudah cukup. Ditambah lagi hijrah, meninggalkan rumahnya. Mau ndak kita itu misalnya disuruh pindah ke rumah kita, ke rumah yang lain, gitu ya. Tapi syaratnya ndak boleh bawa perabot. Syaratnya kita harus mensedekahkan seluruh rekening kita. Mau? Oh, ndak mau. Sahabat itu pindah dari Mekah ke Madinah. Kemana di Madinah? Ndak tahu. Bawa uang ndak ada. Begitu ya. Kalau sekarang ada uang kertas misalnya masih bisa dibawa. Tapi zaman dulu mau bawa sak karung uang tidak bisa lari. Ditinggal. Bukan hanya rumahnya, isi rumahnya yaitu istri anaknya ditinggal. Sahabat lihat. Karena kepingin beriman, rumahnya ditinggal, anak istrinya ditinggal, pekerjaannya ditinggal. Artinya dunianya itu hilang. Bayangkan. Di Mekah disiksa, hijrah. Di Madinah ada tempatnya? Tidak ada. Lalu kemudian disuruh jihad. Allah Ta'ala katakan mereka itu a'zamu darajatan indallah. Mereka itu orang-orang yang paling tinggi derajatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau mengukur diri kita saja. Kita mau dari kita saja, tidak usah orang lain. Kalau kita mau mengukur iman kita, seberapa besar kita bisa ninggalkan dunia itu aja, tidak usah soro-soro, tidak repot-repot, tidak usah repot-repot.
Kalau kita mengukur iman kita, gitu ya, seberapa besar kemampuan kita meninggalkan dunia lah. Begitu ya. Tapi saya tidak punya apa-apa, alhamdulillah. Kalau kita Allah diberi beban, repot. Bisa enggak kita sedekah begini? Begitu ya, hati-hati loh ya. Begitu ya, tidak gampang loh. Begitu ya, tidak gampang. Bisa enggak kita mau sedekah, ngasih orang makan? Begitu ya. Siapa yang datang ke pengajian dapat nasi biryani, bisa enggak? Berani enggak? Buat apa? Dikasih air sudah cukup kok. Ya tidak apa-apa lah. Begitu ya. Dikasih nasi biryani datang. Kalau yang datang banyak aja, tidak apa-apa. Ngasih makan orang ikut pengajian. Begitu ya. Ini orang datang mau dengarkan Al-Quran dibahas. Yang lebih mulia dari ini apa? Coba saya tanya. Begitu ya. Yang lebih mulia dari ini apa? Bahasa Al-Quran. Begitu ya. Dimuliakan. Jangan orang ikut membaca Al-Quran disia-siakan. Buat apa itu? Begitu ya. Buat baca Al-Quran. Orang yang ngerjakan ritual yang lainnya pulang bawa tas kresek. Bahasa Al-Quran tidak ada apa-apa lah. Begitu ya. Yang ngerjakan ritual yang lainnya pulang bawa mereka lah. Begitu ya. Ya tidak salah mereka nggak mau sedekah lah. Tidak bisa kita salahkan. Begitu ya. Itu salah itu. Anda tidak boleh datang untuk rotinya. Dalam Al-Quran harus ikhlas. Gitu ya. Harus ikhlas benar-benar. Itu kan Abu Bakar, Umar Khattab lah, sahabat. Begitu ya. Begitu lah. Tidak gampang loh ya. Hati-hati. Ini penting kita fahami. Begitu ya. Allah Ta'ala itu ya menyediakan kita untuk sedekah. Ini uangnya, ini yang butuh. Itu yang menyediakan Allah Ta'ala. Kita dikasih uang, dikasih orang yang butuh. Nah, gitu ya. Kita dikasih uang, dikasih orang yang butuh. Hati-hati loh ya. Nanti ada waktunya orang tidak butuh uang kita. Nah, hati-hati. Itu kapan tidak ada yang tahu. Ada saatnya kita kepingin sedekah, tidak ada yang butuh. Nah, kemarin, bukan sekarang kok. Kemarin, bukan minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, tidak. Cepat itu langsung nah, gitu ya. Begitu terjadi kemarin saya butuh uang, sekarang tidak butuh uang. Mau kiamat itu. Nah, hati-hati. Mumpung masih ada orang butuh uang, itu berarti Allah telah ngasih peluang kita untuk sedekah. Nah, begitu ya. Selama ada orang yang masih membutuhkan uang kita, berikan. Berarti kita masih kasih peluang untuk sedekah. Nah, kita itu bukan orang yang zikir, baca Al-Quran. Itu kan sudes itu. Imam Masjidil Haram. Gitu ya. Imam Masjidil Haram itu ngaji terus. Kita ngaji terus. Bahas negara, bahas segala kok ngaji. Begitu ya. Tidak bisa. Kita lupa mencari dunia. Nah, begitu Allah Ta'ala ngasihin loh, ada orang butuh. Nah, berikan. Nah, hilang, tidak hilang. Begitu, tidak hilang. Selamat nanti loh. Begitu ya, selamat lah. Begitu sehingga majelis membahas Al-Quran ini mulia. Nah, sebagaimana mulianya ritual yang lainnya. Ritual yang lainnya itu ada kok lah. Begitu ya. Lalu kita salahkan, Anda ini datang cari makanannya. Loh, kenapa? Begitu ya. Itu masalah pribadi kok. Begitu ya. Masalah pribadi lah. Kalau memang yang itu salah, gitu ya. Mesti yang benar apa? Ya, yang benar itu bahasa Al-Quran. Ya sudah, gitu ya. Pulang dioleh-oleh roti lah misalnya. Nah, begitu ya. Ini penting kita pahami, gitu ya. Karena kita telah dikasih kesempatan dan disuruh jihad kita itu. Jihad itu jauh dari pandangan kita. Jauh di mana jihad itu tidak tahu saya. Begitu ya. Yang gampang-gampang loh. Yang gampang-gampang loh. Begitu ya. Makanya jangan bicara jihad terlalu jauh jihad itu. Sedekah itu sedekah lah. Memberilah. Sedekah saja, jangan bicara jihad. Terlalu jauh jihad itu. Sahabat itu sebelum jihad di Madinah, di Mekah sudah disiksa, sudah dilatih. Begitu ya, sudah dilatih sebelum jihad di Madinah, di Mekah itu disiksa lah. Waktu ke Madinah bisa jihad. Begitu ya, bisa jihad. Tentara itu disiksa dulu baru berangkat perang. Kalau dari disiksa berangkat perang nangis dia, nangis. Sampel dia nanti lah. Dan karu-karuan disiksa di sini di tempat latihan baru dikirim. Lah, begitu ya. Baru latihan terjun. Nah, kalau orang tidak latihan terjun disuruh terjun, ya pingsan dia geblak inilah. Nggak bisa. Begitu ya. Semua itu dilatih dulu. Begitu ya. Jangan belajar jihad, belajar menyayangi sesamanya, belajar membela agama Allah Subhanahu wa taala. Lah, begitu. Ya. Di sini Ibnu Katsir buat sebuah hadis ya. La yu'minu
Wallahi, katanya Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wallahi la anta ya Rasulullah ahabba ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasulullah, tidak ada yang saya cintai. Nanti saja saya bacakan ayat ini. Nanti saja, ya. Nanti saja saya bacakan ayat ini. Wa ulaika humul faizun. Mereka itu orang yang faizun. Bukan muflihun. Muflihun itu di dunia. Hayal falah itu di dunia. Ini faizun. Ini orangnya di dunia, tetapi sudah tertulis sebagai penghuni surga. Begitu ya. Faizun itu bukan di dunia, di akhirat. Letak lain. Nah, ya, begitu hebatnya Allah tidak mengatakan muflihun, faizun. Nah, begitu ya. Faizun itu untuk yang masuk surga. Faqad faz. Ini di dunia sudah dikatakan faizun. Loh, bayangkan. Begitu ya. Ini seperti ada anak, begitu ya, dari pinternya belum ujian dikasih ijazah oleh gurunya. Nah, begitu ya. Loh, belum ujian, ini kalau ngerjakan ujian dapat 10 semua, selesai lah. Coba loh, lihat. Nah, ini biasa ngerjakan ujian dapat 10 semua. Jadi sebelum lepas dari sekolah, sebelum ujian sudah dikasih ijazah oleh gurunya. Nah, ini juga begitu, belum mati sudah Allah katakan faizun, sama dengan penghuni surga. Kenapa? Karena mereka sudah membuktikan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 21, yubashiru rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan. Lihat di sini. Allah taala memberikan berita gembira kepada mereka, dua hal. Bi rahmah, dengan rahmat, dengan selamat dari azab neraka. Dan kemudian wa ridwan, diridhoi. Bayangkan, ada rahmat, di atasnya rahmat ada ridwan. Gitu ya. Di atasnya rahmat itu ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Di atasnya rahmat itu ada ridwan. Lalu wa jannatin fiha na'im muqim. Kemudian balasannya berupa materi surga. Tapi pertama rahmat. Lalu selamat dari neraka. Lalu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian surga yang berupa materi tadi. Khalidina fiha abada. Selamanya. Innallaha indahu ajrun azim. Allah Taala punya balasan yang besar. Kenapa kok orang beriman itu diberi balasan yang besar? Dibalik saja, kenapa orang kafir dikasih azab yang besar? Dari begitu hebatnya kekafiran sampai obatnya juga hebat, neraka namanya. Jadi begitu hebatnya kekafiran sampai obatnya juga hebat, neraka. Begitu ya, hebat orang kafir itu. Orang kafir itu yakin loh dengan kekafirannya. Nah, begitu ya. Begitu yakinnya mereka dengan kekafirannya sampai perlu diobati dengan neraka. Loh, begitu hebat kekafirannya orang kafir itu. Begitu ya. Begitu ya. Hebat kekafirannya orang kafir itu. Begitu. Orang beriman juga hebat imannya. Sampai dikasih balasan bi ghairi hisab, surga selamanya. Jadi begitu yakinnya kepada Allah Taala. Karena mereka tidak mau menjual agamanya dengan dunia. Yakin mereka. Berangkat ke masjid, meskipun hujan berangkat. Nah, lihat ya, meskipun hujan berangkat ke masjid. Gelap berangkat ke masjid mereka. Nah, begitu ya, gelap sama dengan misalnya kalau anak mereka sakit, lalu hujan di malam hari. Nak, ini sudah malam nak. Tadi pagi kamu tidak sakit. Tadi pagi itu terang, ada sinar matahari. Kamu tidak sakit. Sekarang sudah malam, gelap, hujan lagi. Mungkin dokternya tidak datang barangkali. Nah, jadi bagaimana Pak? Ya sabar saja. Oh, cari KSK lain aja lah. Buat apa ini? Satu KSK kok Bapak ini orang suruh sabar. Bapak kalau sakit sabar. Begitu ya. Tidak tahu. Sama, saya juga sabar. Nah, begitu ya. Orang beriman itu dia mau. Ya, bukan ke masjid saja. Membela Nabi, berangkat dari Makkah ke Madinah untuk ketemu Nabi. Nah, dulu ada sahabat waktu masih sudah tua, matanya katarak, tidak bisa lihat, buta. Apa kamu tidak perlu berobat? Saya itu dulu perlu mata mau lihat Nabi. Nabi tidak ada yang saya lihat, saya tidak kelihatan apa-apa. Nah, dulu waktu Nabi masih ada, saya perlu mata dua ini untuk lihat Nabi. Waktu Nabinya ada, saya tidak perlu mata lagi, buat apa? Nah, begitu ya. Jadi dia perlu matanya untuk lihat Nabi. Nabinya ada yang mau dilihat apa? Ya sudahlah. Dari nanti kata Rasulullah SAW,
ada masa di mana seseorang itu mau membayar dengan seluruh hartanya ditambah keluarganya hanya untuk melihat saya. Nah, nanti ada masanya di mana seseorang itu mau membayar dengan seluruh keluarganya dan seluruh hartanya hanya untuk melihat saya. Nah, dari begitu bernilainya ketemu Nabi. Berangkat sahabat dari Makkah kemudian ke Madinah. Lalu kita begitu mestinya. Nah, begitu ya. Kita itu membela Allah Subhanahu wa taala karena kepingin ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, begitu. Ada sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saya ini khawatir kalau sudah di akhirat nanti di masuk surga dia ketemu kamu." Lah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Al-mar'u ma'a man hab." Seseorang bersama dia yang dia cintai. Kata sahabat, tidak ada hadis yang Rasulullah SAW sebagai Rasulullah SAW yang begitu menyenangkan kami seperti sabda beliau. Al-mar'u ma'a man hab. Seseorang bersama siapa yang dia cintai. Begitu ya, katanya beliau, orang yang paling dekat dengan saya kedudukannya dari kiamat ada dua orang, ada dua hadis. Pertama, orang yang akhlaknya mulia, dan yang kedua yang paling baik cuma salat pada saya. Begitu ya, dua orang ini loh, akhlaknya mulia. Lalu kemudian dibuktikan dengan apa? Banyak sholawat. Ini contoh rasa cinta kepada Allah Taala dan Rasulnya. Begitu ya. Kenapa bisa merasa cinta? Karena mereka merasakan kemuliaan. Perhatikan di sini. Kemuliaan mencintai Nabi, Allah Taala dan Rasulnya. Sudah itu saja. Kita ukur kira-kira sebesar mana ya. Saya itu mau memuliakan keluarga apa Allah Taala ya. Nah, saya itu masih bingung soalnya. Saya khawatir kalau tidak memuliakan keluarga, kalau Allah Taala saya ditinggal akhirnya. Nah, gitu ya. Cari gantinya sulit. Nah, ada apa? Gitu ya. Ada apa? Kalau tidak cocok tinggalkan saja. Misalnya ini. Nah, ada apa kita takut ditinggalkan oleh masyarakat manusia karena mencintai Allah Taala? Kalau saya nanti mencintai Allah Taala, nanti tidak ada temannya saya. Begitu ya. Tidak ada temannya nanti. Jangan khawatir. Nah, Allah Taala menyediakan teman buat kita nanti. Nah, begitu ya. Allah Taala menyediakan teman buat kita. Nah, begitu ya. Ini mesti kita pahami, mesti kita camkan di dunia ini. Mulianya kita itu kesimpulannya dari yang kita baca hari ini adalah kalau kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran kemuliaan kita itu seberapa besar kita memuliakan Allah taala. Itu aja. Nah, ukur aja berdiri kita. Seberapa besar kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendekati waktu Isya ya? Masih ada waktu? 3 menit ya, baik. Ayat 23, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya, gitu ya, awliya min dunillah, gitu selanjutnya. Wahai orang beriman, kalian tidak boleh menjadikan wali-wali orang-orang yang tidak beriman, meskipun itu orang tua kalian, meskipun itu saudara kalian, nah, meskipun itu teman kalian, keluarga kalian, atau anak kalian, atau siapapun. Ini sahabu al-kufra al-iman. Kalau mereka itu lebih menyukai kekafiran daripada iman, nah, tidak boleh. Gitu ya. Kalau ada orang tidak memuliakan Allah Taala, jangan kita memuliakan mereka. Nanti kita kecipratan murkanya Allah Taala. Nah, kalau tidak bisa memusuhi, jangan menunjukkan keberpihakan, kecintaan, biasa saja. Nah, kalau tidak bisa memusuhi orang kafir, tidak bisa benci dengan orang kafir, jangan menunjukkan kecintaan. Nah, netral saja. Nah, musuh tidak berani. Nah, tapi cinta juga jangan, biasa saja. Jangan sangat-sangat mencintai, menunjukkan saja, atau bahkan butuh loh. Bayangkan, bahkan butuh loh, tidak boleh. Butuh kepada orang beriman tidak boleh, kok kepada orang kafir. Butuh kepada manusia yang itu beriman tidak boleh. Gitu ya. Apalagi butuh pada orang kafir. Butuh pada orang beriman boleh apa enggak? Nah, butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Ini butuh kepada orang kafir loh, tidak boleh. Nah, butuh kepada manusia sesamanya tidak boleh, apalagi butuh kepada orang kafir loh, tidak boleh. Begitu ya, ini harus kita pahami. Wa man yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Siapa yang mengerjakan itu berarti dia orang zalim. Orang yang sudah tahu bahwa barang itu salah, tetap dia kerjakan. Nah, sudah tahu itu salah, tetap dia kerjakan. Hati-hati loh ya. Nah, hati-hati. Jangan kita sekali-kali kita bersandar kepada orang yang tidak beriman. Nah, sini saya bacakan hadis yang tadi mau saya bacakan dari Muhammad. Al-Khattab berkata, ya Rasulullah, gitu ya,
tidak ada yang saya cinta di dunia gitu ya, seperti saya cintanya saya kepada engkau kecuali diri saya. Apa kata Rasulullah SAW? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Nah, belum beriman salah seorang dari kalian sampai saya lebih dia cintai dari dirinya sendiri. Nah, hadis lain mengatakan gitu ya, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi. Saya lebih dicintai daripada ayahnya, wa waladihi, dari anaknya, wan nasi ajma'in. Nah, dari seluruh manusia. Kenapa? Karena ayah, anak dan seluruh manusia tidak akan bisa memberikan apa yang Nabi berikan kepada kita. Nah, kalau kita ditanya kenapa kita mencintai Nabi? Karena semua manusia tidak bisa memberikan apa yang Nabi berikan kepada kita. Seluruh ibadah dari beliau, seluruh akhlak dari beliau, seluruh zikir dari beliau. Dari manusia apa? Nabi Isa. Nah, begitu ya. Nah, insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.